Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di A4 Otomotif. Nah, ini adalah Expander Cross edisi terbaru di tahun 2022, dimana kalau kita lihat memang praktis nggak ada perubahan yang mencolok daripada edisi sebelumnya, kecuali bagian grillnya yang edisi terbaru warna hitam ini dibuat grillnya dengan warna black glossy pula. Dan mobil ini dipasarkan dari angka 297 jutaan dengan diskon PPNBM yang sayangnya kemungkinan akan berakhir di akhir Desember ini. Harganya dari 297 tinggal 271 jutaan sekian-sekian. Nah, untuk lebih jelas mengenai update harganya, kapan kalian menonton video ini, lalu kemudian membutuhkan informasi harga terbarunya, silahkan hubungi nomor kontak yang ada di deskripsi. Nah, sekarang kita bakal tunjukin apa sih yang kalian dapatkan kalau kalian membeli Mitsubishi Expander Cross edisi terbaru dengan transmisi manual dan harga paling murah dengan tampilan yang cukup garang. Nah, lampunya semuanya udah pakai LED ya, kecuali bagian bawah untuk lampu sennya dia masih pakai bohlam. Lalu kemudian untuk fog lampnya dia udah pakai LED dengan reflektor pula. Nah, kelihatan di situ lampu sennya dia masih pakai bohlam. Untuk LED positioning lampnya dia udah pakai LED pastinya. Lalu kemudian untuk housing atau garis dynamic shieldnya dia warnanya chrome. Nah, grillnya warna hitam, emblem Mitsubishi-nya warnanya chrome. Lalu kemudian di bawah ada front under garnish dia warnanya silver. Yang di bagian kiri kanannya sudah ada fog lamp pastinya. Nah, dari sisi kenyamanan dan kestabilan, mobil ini luar biasa nyaman dan menjadi salah satu yang terbaik di kelasnya bosku. So, kurang apa lagi informasinya? Kalau kalian tertarik silahkan hubungi nomor kontak di deskripsi. Untuk visibility-nya, kacanya memang sangat luas sehingga mendukung visibility yang sangat luas pula. Apalagi kalau kita lihat dari sini, ada kaca kecil lagi yang membuat pandangan menjadi lebih luas di bagian pilarnya. Untuk ininya, spionnya, housingnya dia dibuat warna chrome, perpaduan dengan warna hitam di bagian bawah. Nggak ada kamera 360-nya, jadi nggak ada recall lagi bosku. Nah, mobil ini ada khasnya, yaitu fendernya ditambahin lagi over fender. Nah, warna hitam black glossy kayak gini itu menyatu sampai ke bagian side bodinya. Lalu kemudian di bawah ada lagi side skirtnya. Nah, kayak gitu. Untuk handle pintunya dia warnanya warna chrome dengan tombol lock unlock. Bahkan untuk trim paling murah ada tombol lock unlocknya ya bosku. Jadi dia udah pakai smart key keyless. Nah, ini di bagian belakang untuk handle pintunya juga dibuat warna chrome. Lalu kemudian paling bawah di sini untuk velgnya dia pakai velg atau ban dengan ukuran ring 17. Itu kelihatan dari situ 205/55 ring 17 dengan sistem pengereman tromol. Nah, ini over fendernya, lalu kemudian pengisian bahan bakar di sebelah kiri. Di bagian belakang juga praktis nggak ada beda dengan edisi sebelumnya yang ada di sana ya. Ini juga sama di bagian bawah. Cuman yang ini dia dibuat warna hitam ya, tapi memang sewarna dengan bodi yang ini. Lalu kemudian di bagian bawah sini ada rear under garnish-nya yang warna silver dan kelihatan garang. Kalau warnanya rada-rada gradasinya nggak bagus ya, ini faktor kamera aja bosku. Bagian belakang sensor parkir ada 2, transmisi manual. Lalu kemudian ada Expander Cross di sini tulisannya. Bosku, sudah ada kamera mundur ini. Yes, ini kamera mundur, sensor parkir plus kamera mundur. Berarti kalau kalian beli yang Expander Cross trim paling murah. Lalu kemudian di bagian belakang ada rear fogger, lalu kemudian wiper. Di atas ada shark fin antena, lalu kemudian ada roof railnya. Cakep ya. Nah, untuk garis jendelanya dia warnanya chrome ya, warna bling-bling atau warna mewah. Nah, ini adalah Expander Cross edisi lama, ini bisa kita lihat ya. Untuk interiornya, untuk yang lama ini transmisinya matic, basic ya, tapi transmisi matic, tapi bukan yang paling murah. Ini masih menggunakan trim dashboard daripada Expander Cross lama. Di bawahnya warna coklat, di sini warna hitam, dan semua hard plastik. Ini hard plastik. Nah, coba diperhatikan bagian dalamnya sebelum nanti kita masuk ke edisi Expander terbaru. Nah, kayak gini untuk trim pintunya semua hard plastik ya, dengan black glossy di situ. Nah, sebelum kita masuk ke dalam, kita intip dulu di bagian bagasinya. Dan ini untuk buka bagasinya dia masih pakai yang tuas ya, bukan yang tombol. Kok lebih mewah exit ya, Expander exit dari ini ya. Masih pakai semacam tuas. Nah, untuk akomodasi di bagian belakang sih sama untuk semua Expander. Nah, di sini tempat penyimpanan barangnya di bawah juga sama semua, nggak ada perbedaannya. Lalu kemudian untuk kelasnya atau joknya, materialnya sama semua untuk Expander dan Expander Cross.
ukurannya sama, akomodasi sama, bahkan di tengah situ sama-sama udah pakai cup holder juga. Dan ini joknya bisa ditekuk dan dilipat juga dengan tali yang ada di sini, dan ini buat recline sekalian. Dan ini sudut recliningnya sama dengan yang ada di Expander untuk semua tipe. Dan dari sini kita bisa lihat head unit yang cukup besar, 9 inch kalau nggak salah untuk head unit yang ada di sana, dan itu head unit yang kelihatan cukup mewah. Warna interiornya warna terang ya, perpaduan dengan warna hitam yang ada di bawah. Nah, tapi ini lebih kelihatan fresh. Warnanya beda dengan edisi terbaru. Kalau yang terbaru itu agak-agak apa ya, ini lebih terang lagi nih, semacam warna abu-abu gitu ya, kalau saya nggak salah, mohon koreksi kalau keliru. Nah, ini adalah baris paling belakang. Di sini sudah ada power outletnya, buat naruh handphone di samping juga bisa, lalu kemudian cup holder, naruh handphone di samping bawah sini bisa lagi. Lalu kemudian di sini nggak ada power outlet, tapi ada cup holder dengan tempat buat naruh handphone. Nah, kaca di pilar paling belakangnya juga cukup lah untuk pandangan ke depan. Nah, itu dari sisi bagasi, kita ngintipnya dari sisi bagasi. Sekarang kita coba dari baris kedua sebelum kita ke baris paling depan. Nah, di baris kedua ini pada saat kita buka, tapi di sini sempit, saya mau ngambil dari sebelah kiri aja kalau gitu. Nah, di sini lebih luas. Di baris kedua ini, kelihatan bedanya bosku. Bahkan sekalipun ini adalah Expander Cross trim paling murah, di sini bahannya sudah pakai soft touch dengan jahitan asli, termasuk di dudukan tangannya. Sandaran dan dudukan tangannya dia udah pakai material plastik dengan jahitan asli. Lalu kemudian di sini ada aksen silver lagi, handle pintunya buat menarik dan menutup pintunya, dan di bawah tetap ada cup holder dengan bottle holder di bawah sini. Nah, tombol buat power window-nya, tuas buat buka tutup pintunya. Nah, joknya ini kelihatan joknya materialnya fabric ya, sama dengan yang ada di Expander, termasuk Expander Exit, dan ini semua udah dilengkapi dengan seat belt 3 titik. Jadi tentu untuk sisi keamanan ini cukup maksimal intinya. Nah, yang paling istimewa dari Expander ini adalah si legroomnya yang cukup luas, bahkan menurut saya sangat luas untuk seukuran saya, dan ini membuat kita yang berada di dalam mobil ini pada saat perjalanan nggak pegal-pegal atau nggak kecapean pada saat kita udah nyampe di tujuan. Nah, kayak gini bentuknya. Menurut saya sih ini oke punya bosku. Untuk bagian dalamnya, di atas tetap ada grip yang dia modelnya retract. Ini kita sini ya, di sana kelihatan juga itu modelnya retract, tapi di pilar nggak ada, hanya Pajero yang ada. Dan ini untuk pengaturan AC-nya, blowernya yang bisa diatur di situ. Untuk arah semburannya bisa diatur 4 arah. Untuk blowernya, tombol atau tuas blowernya atau putaran blowernya itu udah berubah, mirip dengan edisi terbaru daripada pengaturan AC si Pajero Sport. Nah, ini di bagian baris keduanya. Sekarang kita pindah. Sebelum kita pindah, di sini ada tempat buat naruh tab, ada buat naruh handphone, dan ada buat naruh laptop di bawah. Jadi untuk akomodasi maksimal lah intinya bosku. Nah, sekarang di baris kedua, ini yang Expander Cross Premium Package ya. Dan ini yang warna hitam. Kalau nggak salah kita udah pernah ngupdate tentang mobil ini. Dan kalau kita lihat, ini adalah edisi terbaru dengan grillnya yang warna hitam di depan. Sekarang kita coba masuk ke dalam. Nah, di sini ada tombol lock unlocknya. Trim pintunya ini untuk bagian depannya dia udah dengan material soft touch pastinya. Sini dengan jahitan asli juga. Lalu kemudian di bagian atas ini hard plastik. Dan ini kalau kita lihat ya, ini memang posisi dashboardnya dia lebih tinggi ketimbang Expander Cross sebelumnya. Karena kalau kita lihat ini harusnya sejajarnya pada saat kita tutup pintu itu di sini. Jadi ini dibuat lebih tinggi lagi. Dan yang istimewa lagi di sini soft touch, jahitan asli, di bawah juga soft touch. Mobil ini udah dengan start dan stop engine button, sudah ada auto start dan stop engine-nya pada saat lagi berhenti.
untuk memaksimalkan efisiensi bahan bakar. Ada stability controlnya juga, dan joknya bisa diatur buat naik turun bosku. Ini, jadi bisa diatur ketinggiannya mengikuti ketinggian badan siapapun yang mengemudikan mobil ini. Nah, mobil ini transmisinya manual, jadi di bawah situ ada 3 pedalnya. Kita coba duduk di atas mobilnya. Nah, yang kurang menurut saya adalah di sini nggak ada armrest. Ya, ini adalah kasta terendah daripada si Mitsubishi Xpander Cross, tapi menurut saya cukup mewah. Dari sisi dashboardnya udah pakai panel soft touch semua, ala-ala karbon di sini dengan finishing glossy kayak gitu. Lalu kemudian head unitnya 9 inch yang cukup besar. Nah, setirnya, tilt pastinya dengan telescoping standar, dan ini cukup jauh traveling teleskopiknya. Dan di bagian sini ada pengaturan untuk audio switch steering, voice command, angka tutup telepon. Lumayan, dan ini memang yang paling enak adalah setirnya ini. Sangat enak digenggam bosku. Model terbarunya juga membuat mobil ini berasa lebih beda dan lebih enak dilihatnya dengan material kulit dan perforated di sini, jadi nyaman untuk digenggam. Apalagi di sini ada gundukannya. Ini sangat pas untuk genggaman tangan kita di sini. Luar biasa ya. Enak bos. Ini kunciannya kayak gini karena udah pakai keyless, 2 cup holder, parking brake-nya dengan dibalut kulit dengan jahitan asli. Lalu kemudian untuk transmisinya dia manual dengan 5 percepatan, angkat pin kiri depan untuk memundurkan mobilnya. Finishing yang ada di angka-angkanya dia black glossy kayak gitu dengan angka warna chrome atau tulisan warna chrome. Di bagian sini warna silver untuk housingnya, dan ini dia materialnya soft tapi sepertinya kulit ya, kulit tapi kenceng. Nah, di bawah sini black glossy, lalu kemudian dalamnya silver. Ini materialnya kulit di sini. Nah, ini menurut saya lebih enak ketimbang yang ketek-ketek ini. Bos, ini ada rasanya bos, ketimbang yang aduh nggak ada rasanya. Ini kalau kita ngedrift itu mobil ini enak. Kalau yang kayak gituan pakai tuas-tuas, aduh ngedriftnya mana bisa. Jadi ya, ini sih menurut saya enak pakai kayak ginian. Lagian juga nggak butuh effort yang begitu banyak untuk kita mengaktifkannya. AC-nya dia udah digital dengan tuas pastinya. Untuk naik turunkannya menurut saya ini masih sangat baik daripada main yang pencet-pencet ke dalam kayak gitu, karena memang ini bisa kita atur AC-nya tanpa mengurangi pandangan kita ke depan sambil kita bawa mobil. Kalau mesti pakai yang tombol kan kita nggak tahu tombol apa yang kepencet kan. Tapi kalau kita ngeraba kayak gini, ini saya nggak ngelihat panel loh. Saya udah tahu bahwa yang sebelah kanan ini adalah untuk pengaturan kedinginannya, yang sebelah kiri adalah untuk pengaturan blowernya. Kalau terlalu kencang saya turunkan, kalau terlalu dingin juga sama. Nah itu untuk AC-nya. Di sini 4 pengaturannya, 2 di tengah dan masing-masing 1 di kiri dan kanan pastinya. Lalu kemudian untuk cluster meternya, dia housingnya dengan chrome di bagian dalam. Lalu kemudian MID-nya di situ pakai LCD ya, jadi kelihatan modern. Nah untuk dimming mirroringnya dia masih manual, masih kletek. Sun visor dengan vanity mirror. Sun visor tanpa vanity mirror tapi udah ada cup holder. Sini ada lampu bacanya. Nah, di bawah situ ada tempat buat kita naruh handphone, dan ini cukup. Oh enggak, handphone ya, di bawah sini yang handphone. Bisa ditaruh di bawah situ handphonenya, atau di sini bisa buat naruh kartu. Biasanya buat naruh kartu tol di situ. Nah, itu akomodasi yang multifungsi tapi tentu akan sangat bermanfaat. Ada tweeter di situ, masing-masing di sebelah kiri juga ada. Dan kalau mobil ini udah ada yang seri Rockford Fosgate-nya, menurut saya ulalah. Kurang apa lagi bos? Mitsubishi Xpander Cross dengan Rockford Fosgate. Tapi kalau kalian mau yang Rockford Fosgate masih dengan trim yang lama atau model yang lama yang interiornya nggak kayak gini. Ada bos, ada. Cuman unitnya sangat amat very terbatas. Nah itu bosku yang bisa kita update kali ini. Semoga ini menjadi informasi bermanfaat, dan buat kalian yang tertarik dengan mobil ini silahkan hubungi nomor kontak yang ada di deskripsi. Di sini ada banyak lagi. Ada Xpander edisi terbaru yang Ultimate, lalu kemudian ada Xpander Sport yang ada di sana juga. Yang semuanya akan kita update pada video ini atau pada YouTube ini. Ada Triton juga, double cabin dan single cabin. Termasuk ada Triton yang udah jadi ambulans kalau kalian mau mobil
ambulans yang udah jadi dengan karoseri kayak gitu, dengan peralatan ambulans yang udah komplit. Nah, itu bosku update-nya. Terima kasih atas perhatiannya, dan kita akan ketemu pada review otomotif menarik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.